Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ISI Yogyakarta berdiri pada 30 Mei 1984. Saat ini ISI Yogyakarta memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Pertunjukan, dan Fakultas Seni Media Rekam. Sebagai perguruan tinggi seni tertua di Indonesia, ISI Yogyakarta telah lama melayani pendidikan seni. ISI Yogyakarta telah meluluskan banyak sarjana seni yang berkiprah di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Karena itu, negara menjamin terpenuhnya hak pendidikan bagi seluruh warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Negara menerbitkan peraturan tentang pendidikan inklusi yang memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang sama pada semua warga negara. ISI Yogyakarta mendukung aturan tersebut dengan mendirikan unit layanan disabilitas. ISI Yogyakarta sepenuhnya mendukung visi kita bersama, bahkan visi dunia, di mana inklusivitas menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan keterbukaan akses pendidikan untuk semua. Sebagai perguruan tinggi seni, tentu ISI Yogyakarta akan terus berusaha dan terus mengarah kepada inklusivitas yang dimaksud. Kenapa unit layanan disabilitas ini kemudian dibutuhkan? Karena seperti kita ketahui, SDG atau Sustainable Development Guides itu mensyaratkan bahwa masyarakat kita atau masyarakat di dunia itu semakin inklusif ya. Di dalam inklusivitas itu ada terkandung banyak hal, misalnya salah satunya adalah disabilitas ya, bahwa teman-teman disabel itu diberi kesempatan untuk belajar sama seperti teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, oleh karena itulah dibentuk unit layanan disabilitas ini, karena mereka memang membutuhkan sedikit perbedaan dalam fasilitas maupun dalam memberikan pelayanan belajar mengajarnya. Sudah sejak lama ISI Yogyakarta memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Pada tahun 2025 ini, ISI Yogyakarta memiliki 5 penyandang disabilitas fisik, 7 penyandang disabilitas sensorik, dan 5 penyandang disabilitas intelektual. Mereka memilih program studi yang mereka minati sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi Ezra itu mempunyai minat di dalam bidang fotografi. Sejak kecil dia memilih fotografi di ISI terkhususnya karena ingin mengembangkan bakat dan minat dia. Yang dulu ketika kecil hanya berfokus kepada HI, Human Interest, sekarang Ezra bisa mengerti banyak hal. HI itu ada cabangnya ini, ada itu, seperti itu. Karena aku ya ini aja pengen kuliah di sana, dan juga kan aku kan juga ini ya hobi bikin suka nggambar, hobi bikin patung juga gitu. Passion saya itu ada di sana karena dari sekolah banyak ikut lomba-lomba monolog, bikin puisi, ikut lomba membaca puisi. Memang dari SD itu kan saya gemar sekali mendengarkan drama audio atau sandiwara radio, di mana kita akan berakting dengan mengandalkan olah vokal sebagai medium yang paling pokok gitu ya. Artinya olah vokal di sini menjadi kekuatan tanpa ada visual. Daftar di ISI itu karena saya ingin sekali membuat terinspirasi dari film kartun dan saya ingin mencoba untuk membuatnya. Saya ambil jurusan animasi.
Proses belajar mengajar dengan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak akan berhasil tanpa dukungan sivitas kampus yang lain, antara lain staf pengajar yang membantu proses belajar mereka. Pengalaman saya selama mendampingi mahasiswa disabilitas di jurusan seni murni secara umum adalah mereka yang daftar ke sini memang punya talent yang baik ya, kemudian punya kemauan untuk maju, dan pasti karena faktor disabilitas mereka punya kendala-kendala yang kemudian itu tidak menjadikan hambatan, saya kira. Dan karena mereka juga siap untuk diberlakukan atau memperlakukan sama dengan teman-teman lain yang tidak disabilitas. Sebenarnya di teater itu bisa yang tunadaksa, tunanetra udah bisa juga kan. Low vision itu sebenarnya bisa, tunadaksa, Down syndrome bisa juga, baca puisi, acting. Memang harus ada penanganan khusus ya. Jadi adaptasi terutama dengan teman-teman yang normal ini loh. Harus dibiasakan supaya paling tidak kalau di difabel itu mereka itu percaya ketika ada kelemahannya, kekurangannya, mereka juga ditinggikan talentanya, Mbak. Soal vision tentu saja pada penglihatan ya, jarak penglihatan, batas penglihatan dia ya yang memang sangat-sangat pendek gitu ya. Mungkin jarak 2 meter dia sudah mulai blur, mulai tidak terlihat jelas gitu ya. Padahal di sini di animasi itu syarat dengan visual. Jadi entah itu dia harus duduk di depan atau kita menjelaskan lebih jelas lagi, lebih biar dia paham gitu ya, meskipun dia nantinya pakai alat bantu, tapi tetap kita harus mensupport dia gitu. Dia melengkapi dengan semacam teropong kecil yang sebesar 1 jempol gitu, tapi jarak pandangnya cukup jarak berapa ya, sekitar 10-15 meter gitu bisa terlihat dengan jelas. Ketika dia sudah berada di animasi dengan komputer gitu, dia sudah bisa bekerja dengan baik gitu ya. Meskipun beda dengan yang lain, artinya ketika dia melihat layar komputer harus dekat sekali ya, sekitar 3 jari dari layar dia baru bisa melihat. Selain dukungan dari staf pengajar, mahasiswa penyandang disabilitas juga memiliki strategi untuk mengatasi kesulitannya di perkuliahan dan tetap berprestasi. Harus ngumpul, dengerin ya, sama bawa recorder, sama buku catatan. Itu recorder itu buat buat ngerekam suara gitu, buat ngerekam diskusi, biar bisa saya inget tuh pernah bikin pameran mistis. Jadi saya pernah buat patung jenglot dan itu dipamerinnya di Omote Sandu. Jadi ya ketika per kelas ada di dalam kelas, Ezra mengalami kesulitan ketika sedang proses belajar mengajar karena beberapa dosen ada yang menggunakan PDF dan PowerPoint yang lumayan membantu, bisa dilihat secara visual, tapi ketika menggunakan verbal atau menjelaskan secara kata-kata, Ezra kesulitan, dan di situ Ezra merasa kesulitan karena tidak ada teman. Kalau teman yang membantu tidak bisa datang, Ezra kebingungan harus bagaimana. Nah, untuk itu Ezra, karena sebenarnya yang menggunakan suara menjadi teks itu sebenarnya kurang akurat beberapa kata-kata. Jadi Ezra lebih cenderung menggunakan bahwa aku dekat dengan seseorang,
Ezra dekat dengan seseorang, terus apakah seseorang itu ada niat untuk membantu Ezra di kelas perkuliahan? Jika iya, Ezra akan membantu untuk mengajarkan teknik dasar ABC, abjad bahasa isyarat ABCDE. Nanti diharapkan teman yang diajarkan itu bisa membantu Ezra ketika dosen menerangkan. Seperti itu. Itu yang usaha yang dia lakukan. Agak lumayan banyak waktu itu karena memang masih proses adaptasi. Dan kebetulan juga jurusan teater itu pertama kali menerima mahasiswa disabilitas sensorik netra. Artinya bahwa semua sivitas akademika di sana masih banyak yang awam dengan disabilitas, sehingga kesulitan-kesulitan itu akhirnya juga muncul. Misalnya dulu pernah saya itu nggak dapat kelompok di salah satu mata kuliah wajib, itu mata kuliah pemeranan realis. Nggak dapat kelompok karena mungkin teman-teman itu masih belum bisa memberikan porsi atau belum bisa beradaptasi secara lanjut kepada saya, sehingga akhirnya mereka juga nggak berani ngambil resiko dengan menerima saya di kelompoknya. Nah, akhirnya saya nego ke dosen bagaimana kalau misalnya, karena itu naskah realis berarti juga akhirnya saya harus memerankan tokoh yang difabel juga. Kesulitan saya selama studi di ISI itu kalau melihat objek yang jauh dan melihat komputer. Tapi saya ngakalinya biasanya itu dengan menggunakan zoom di komputer itu. Kalau di komputer biasanya pakai magnifier. Kalau di handphone itu pakai zoom tab 3. Tahun 2019 saya ke Jakarta itu coba melamar di beberapa tempat termasuk di Metro TV. Alhamdulillah keterima juga selama 6 bulan. Tahun 2020 saya mulai mencoba di MNC. Nah, di situ saya sempat ini juga yang tadi saya bilang, sempat diragukan ini karir saya atau bukan, karena dengan kondisi saya yang bertolak belakang. Nah, dari situ akhirnya saya dites langsung, alhamdulillah keterima di situ. Saat ini, ISI Yogyakarta bersama ULD berbenah menyiapkan ISI Yogya menjadi perguruan tinggi inklusif dengan melengkapi sarana prasarana yang ramah disabilitas. Semangat ISI Yogyakarta menjadi kampus inklusi mewadahi semua mahasiswa berbakat yang bersemangat menempuh pendidikan seni di ISI Yogyakarta. Ya kerja keras, satu ini nggak usah nyerah. Ezra berkata bahwa selama berproses di ISI Yogyakarta di jurusan fotografi, Ezra mempunyai satu hal yang ingin dia pegang adalah tanggung jawab dia, bahwa dia awal mula masuk ISI fotografi karena ingin mengembangkan bakatnya atau minatnya sejak kecil. Jadi ketika dia melewati proses yang berat, dia berpikir bahwa ini adalah proses yang memang harus dia jalani sebagai bentuk tanggung jawab apa yang dia inginkan supaya menjadi fotografer yang semangat, keren. Teman-teman tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba dimanapun kondisinya. Saya berbeda dengan teman-teman saya yang non disabilitas, maka saya tidak menganggap perbedaan itu sebagai beban. Jadi pelangi tidak akan indah jika hanya satu warna, musik tak akan indah bila hanya satu nada, maka perbedaan itu adalah keindahan. Jadi saya menangkap bahwa inklusivitas itu ya bagian dari keragaman kita sebagai manusia, dan perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita nikmati.